yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu setia menuntun, memelihara dan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga persekutuan ini menjadi pernyataan kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa melalui Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kita bernyanyi, doa Yabes dinyanyikan 2 kali. Lagu ini sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami masih merasakan kasih-Mu. Kami masih bisa melakukan ibadah pertonggoan kami pada kesempatan ini.
Ini semua adalah kasih yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa, kuatkan kami Tuhan jemaat-Mu. Secara umum kami jemaat-Mu GKPS, secara khusus juga GKPS Resort Bekasi. Di mana Tuhan dalam keadaan sekarang, kami sering dalam keadaan khawatir, takut akan keadaan pada masa ini. Di mana Tuhan ada penyakit yang tidak kelihatan, tapi ada dan kami tidak tahu di mana itu berada. Kami selalu was-was. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami ketabahan untuk menghadapi ini semua. Tuhan Allah kami yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kalau ada Tuhan merasakan akibat dampak COVID-19, kami tidak bisa menyapa mereka satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan melihat mereka. Kami mohon ya Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menghadapi persoalan hidup ini. Di antara kami juga Tuhan, kalau kami ada yang mampu, berikan kami rasa iba, rasa kasihan, untuk kami dapat berbagi untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Ya Bapa, jangan biarkan kami egois kalau kami ada yang punya, tapi berikan kami rasa kasih, agar kami mau membantu, menolong saudara-saudara kami kalau dalam kekurangan. Ya Tuhan Allah, kondisi sekarang, kami sekarang dalam kondisi yang dalam kurang baik. Anak-anak kami sekarang sudah belajar di rumah. Tuhan, memang ada rasa kebosanan di antara anak-anak. Tapi ajari kami Tuhan, orang tuanya, untuk dapat memberikan pemahaman bagi anak-anak kami, bahwa supaya tidak ada rasa bosan kalau di rumah, bahwa di rumah itu adalah sumber semuanya untuk keluarga demi keluarga. Oleh karena itu ya Bapa, terlebih kami orang tua, cukupkan bagi kami untuk kami dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kami. Kalau mereka dalam ujian untuk kenaikan kelas, kenaikan tingkat, ajari mereka Tuhan untuk menghadapi ujian itu. Memang tidak baik, tidak suka mereka dalam keadaan ini karena mereka tidak terjun ke sekolah. Tapi inilah kondisi yang harus kami hadapi. Oleh karena itu ya Bapa, ajari kami untuk menghadapi kondisi ini. Ya Tuhan Allah, kami serahkan pimpinan negara kami ini untuk yang tertinggi sampai yang terendah. Berat sekali yang dihadapi mereka Tuhan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk mereka, agar mereka bisa mengayomi kami masyarakat negara Indonesia ini, agar selalu kondusif negara kami ini ya Tuhan. Jangan biarkan di antara kami perselisihan tetangga demi tetangga gara-gara kondisi sekarang ini. Tapi ajari kami untuk selalu berdamai, mau berbagi untuk sesama kami. Ya Allah Bapa kami serahkan juga pimpinan yang ada di GKPS ini. Berikan mereka kemampuan Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas yang ditanggung mereka, yang diemban mereka untuk dapat melaksanakan tugas di GKPS ini. Di mana Tuhan, dalam 2 bulan ini kami sudah beribadah di rumah. Bukan hal yang mudah ini Tuhan, tapi kami selalu meminta kepada Tuhan apapun kondisi kami, supaya kami tetap beribadah, berserah kepada Tuhan.
Tuhan, masih banyak permintaan kami. Terutama kami serahkan juga gereja kami ini. Walaupun kondisi dalam tidak kami beribadah di tempat ini Tuhan, tapi kami serahkan, Tuhan tetap menjaga gereja kami ini. Ya Bapa, demikian juga pendeta-pendeta yang ada di GKPS yang selalu memberikan firman-Mu untuk jemaat. Ajari mereka juga Tuhan, agar lebih mampu mereka memberikan firman-Mu yang lebih baik, agar kami juga dapat menerima, supaya kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami di masyarakat, di keluarga kami, baik pun pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa, masih banyak yang akan kami minta dari Tuhan. Tapi sebelum kami minta, Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami adalah manusia yang penuh dosa. Kiranya Tuhan melayakkan kami di hadapan Tuhan dengan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak meminta, layak menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 339 ayat 1 sampai dengan 2, Yesus hapusanku. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan, dalam ibadah kebaktian rumah tangga kami masih boleh dipersekutukan dalam kasih Tuhan untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat 15 Mei 2020, pada minggu yang ketiga di bulan ini kita akan disapa oleh Tuhan dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini ada penyertaan Tuhan yang terus dan akan berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sering kita jalani dan membuat kita masuk dalam keputusan ataupun sebuah sikap yang kita ambil. Namun tidak sama dengan halnya berdoa. Kalau dalam banyaknya kesibukan kita akhirnya terjebak untuk menunda, bahkan membatalkan waktu-waktu kita berdoa. Saat banyaknya kesibukan yang kita alami dan penatnya pikiran yang kita alami, saat kita menunda, membatalkan, dan kita tidak berkonsentrasi dalam doa-doa kita. Saat kita mengambil saat teduh, kita menyendiri dan kita mau berdoa dalam kesendirian kita, dalam keheningan kita, sering juga pikiran kita diganggu oleh banyak hal yang membuat akhirnya kita tidak datang dalam doa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, Tuhan ingin mengajak murid-muridnya dan kita semua hari ini. Saat kita hadir dalam banyaknya pergumulan-pergumulan kehidupan yang sedang kita alami, saat kita hadir dalam kehidupan kita dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang di sana sini mungkin juga kita tidak dapat selesaikan ataupun jawab satu persatu masalah, tantangan-tantangan kehidupan. Tapi ada sesuatu yang menarik dalam banyaknya pertanyaan, gumul juang, tantangan yang kita alami hari ini, ada satu hal yang masih bisa kita lakukan. Ada satu hal yang masih bisa kita lakukan. Dan Yesus mengajak kita melalui perumpamaan ini untuk kita lakukan hari ini dalam Minggu Rogate. Yaitu, mari kita bawa semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita bawa semua tantangan-tantangan pergumulan itu dalam satu hal, yaitu dalam doa. Sehingga Bapak Ibu, jangan anggap hari ini kita menjadi orang yang bodoh tidak tahu berbuat apa-apa. Jangan anggap hari ini kita menjadi orang yang bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Alkitab mengajak kita hari ini ada satu hal yang kecil, biasa, bahkan biasa sekali. Ada satu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang, tapi hal yang kecil dan biasa ini akan berbuah luar biasa manisnya dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita berpikir doa bukanlah sebuah jawaban dalam semua gumul juang kita, tapi hari ini saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Datang dan berdoa kepada Tuhan, datang dan berserah kepada Tuhan, datang dan terus membangun hubungan dalam komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah letak
sukacita yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Karena disebutkan pada ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pertanyaannya, apakah benar hari-hari ini kita adalah orang-orang yang siang malam berdoa, berseru dan memanggil nama Tuhan? Atau sampai dengan hari ini dalam segala gumul juang kita belum datang dan berserah meminta kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu, kita mengoreksi diri kita hari ini. Kita mengoreksi diri kita hari ini. Apakah benar dalam segala kepenatan, kekacauan kehidupan kita hari ini, kita datang siang dan malam berseru kepada Tuhan, kita datang berseru-seru kepada Tuhan, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Walaupun mungkin hari ini hanya itu saja yang bisa kita lakukan, tapi percayalah, ayat 7 mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah akan datang menghampiri kehidupan kita? Tidakkah Allah akan datang menolong kehidupan kita dalam doa-doa yang kita minta kepada Tuhan? Di ayat yang lain disebutkan, doa orang benar apabila dengan sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan, maka besar kuasanya. Kalau dalam perikop kita hari ini Tuhan meminta kita, Yesus meminta kita dalam perumpamaan ini supaya saat kita percaya ada kuasa dalam doa, kita juga memperlihatkan itu. Tidak 1-2 kali atau kita tidak berhitung sudah berapa kali kita meminta kepada Tuhan. Kita tidak berhitung dan bertanya kapan mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan hari ini berdoa. Katakan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tidak untuk mempertanyakan kapan itu mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita, kapan jawaban doa itu akan kita miliki dalam kehidupan kita. Yang perlu hari ini adalah kita punya hati yang rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita punya hati yang rindu untuk mau katakan satu-satunya jawaban dalam segala gumul juang kita hanyalah Tuhan. Sama seperti seorang janda itu yang tidak mengerti kemana dia harus mengadu, walaupun dia harus berhadapan dengan hakim yang tidak benar, tapi yang dia tahu dia mampu dan dia hanya mampu melakukan hal yang sama dan terus berulang. Dia minta kepada hakim itu. Kalaupun hari ini kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, tapi mari dalam ketidakmengertian kita, dalam ketidakpahaman kita, dalam keterbatasan yang kita miliki. Tapi ada satu hal yang Bapak Ibu saya miliki hari ini. Ada satu hal yang Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu miliki hari ini. Kita punya Tuhan. Dan ada satu hal yang boleh kita lakukan hari-hari ini. Datang dan berdoa. Datang dan meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan segera. Tuhan tidak akan menunda-nunda, mengulur-ulur waktu untuk memberkati kita, memberkati Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu anak-anak muda, menolong kita semua dalam masa-masa gumul juang kita hari-hari ini. Dan yang terakhir, ayat yang ke-8 menyebutkan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka hari ini, mari kita mau mempertontonkan, kita mau memperlihatkan, kita mau menyatakan semangat kita. Kalau Tuhan datang memperhatikan kehidupan kita, Tuhan mendapatkan Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu, Tuhan menjumpakan kita dalam hati yang merindu untuk berdoa, berserah, bersyukur kepada Tuhan. Selamat mengintrospeksi diri kita, bergumul dalam hidup kita, dan katakan, kita adalah orang yang dijumpakan Tuhan dalam doa-doa kita, syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami hari ini untuk boleh terus dalam segala gumul juang keterbatasan yang kami miliki. Kami punya satu hal, kami masih mampu berdoa, berserah, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah dalam waktu-waktu yang kami miliki hari ini, kami tidak punya banyak alasan lagi untuk menunda bahkan membatalkan waktu doa kami. Tapi kapanpun, dimanapun saat ini, kami mau terus berdoa. Dan akhirnya kami juga dijumpakan oleh Tuhan dalam hati yang terus merindu
dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan sungguh diberkati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3, kita harus membawa berita. Kita telah mengumpulkan persembahan dengan senang hati sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita berdoa dengan segala kerendahan hati, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Kita patut bersyukur karena kita telah mendengar dan menerima firman Tuhan. Firman Tuhanlah sebagai dasar kehidupan kita, baik di dalam persekutuan keluarga dan dalam aktivitas sehari-hari. Kiranya seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Allah. Jika demikian, apakah yang harus kita perbuat sebagai tanda pernyataan iman kita? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan memuji Tuhan. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan Allah, Juru Selamat bagiku. Kami ada di sini, utuslah kami menyaksikan nama-Mu. Marilah kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.